Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit kisah teladan dari Nabi Ibrahim pada saat kecil hingga dewasa yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada zaman saat ini. Oke, langsung saja kita menuju inti cerita. Pada awalnya, pada saat kisah Nabi Ibrahim kecil yang berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah Raja Zalim yang sangat angkuh dan egois. Di sini, Raja Namrud adalah Raja Zalim yang sangat angkuh dan egois. Karena salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya pada saat itu adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Jadi kisahnya ini hampir sama seperti kerajaan Yunani, dewa-dewa Yunani seperti dewa Zeus yang memiliki anak laki-lakinya agar dibunuh, yang nantinya itu tidak akan menimbulkan pengganti dirinya sebagai raja. Kurang lebihnya ceritanya hampir sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, agar agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengasingkannya ke hutan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah, dia melihat patung. Sampai di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya, hingga memutuskan untuk menyendiri di sebuah gunung. Dalam usia yang sekecil itu, dia pun masih bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya selama ini. Kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik ataupun strategi untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Di sini, Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahimlah yang melakukan kegiatan tersebut atau tindakan tersebut. Dengan penuh rasa marah dan emosi yang membara-membara seperti api neraka, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapinya. Raja Namrud, wahai Ibrahim, bukanlah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini, ucap Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bukan. Raja Namrud membalasnya, lalu siapa lagi? Kalau bukanlah kau yang berada di sini saat kami pergi dan engkau membenci berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim berkata, iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya berada di lehernya? Raja Namrud, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Ada kisah unik nih dari cerita ini. Karena mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Nah, dari sini pemikiran kritis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada Nabi Ibrahim dapat mensekak Raja Namrud, karena dengan bodohnya dia terlihat menyembah patung itu sebagai Tuhan, yang dimana padahal dia tanpa disadari dia tuh tahu bahwa patung ataupun berhala ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, karena begitu pintar dan certiknya Nabi Ibrahim ini, lalu Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Najaramu tersebut dengan tuntas, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah
tidak dapat bergerak ataupun melihat dan hanya bisa diam. Itulah salah satu keteladanan Nabi Ibrahim dalam berdakwah di masyarakat sekitar dalam menjelaskan bahwa ini berhala bukan Tuhanmu, gitu. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kau sembah hanya patung ke ala kadarnya yang dibuat oleh manusia juga. Kemudian engkau sembah pula. Maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oke. Lanjut ke kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di sini kisah Nabi Ibrahim ini berlanjut saat dia memiliki istri yang bernama Hajar dan bayi kecilnya mereka bernama Ismail. Oke. Kemudian mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari. Kemudian mereka berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tumbuhan, ataupun kehidupan manusia. Satu-satunya yang bisa dilihat hanyalah bukit dan pasir. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana rasanya di dalam lingkup gurun, entah itu gurun apapun itu, di tengah teriknya panas matahari, tidak ada tumbuhan hijau-hijau yang bisa kita lihat sebagai penyejuk mata, tidak ada bukit, tidak ada air, karena dimanapun yang terpenting itu ada air. Jika air tidak ada di situ, maka bisa dipastikan kehidupan pula tidak ada di sana. Karena air adalah sumber kehidupan. Nah, di tempat Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan juga bayi kecilnya Nabi, maaf, bayi kecilnya itu Ismail, tidak ada yang namanya air sedikit pun. Mereka benar-benar hidup di dalam gurun yang notabene itu gurun pasir tanpa adanya selayaknya hal-hal indah yang bisa dilihat. Kemudian Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun, dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minum. Saat dia naik kembali ke atas untanya, Hajar, istri Nabi Ibrahim, sangat terkejut dan bertanya kepadanya, mau kemana Nabi Ibrahim? Meninggalkan kami di lembah tandus ini. Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Hajar khawatir. Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka, terutama bayinya yang masih kecil ini, Ismail, yang bisa mati kelaparan dan kehausan karena dehidrasi. Nah, kemudian Hajar bertanya lagi, apakah Allah memerintahkan untuk melakukannya? Jawab Nabi Ibrahim, iya, karena Hajar adalah istri yang taat dan memiliki iman yang kuat. Dia berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Meski Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, ya Tuhan, kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, atau bisa disebut Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah air dan makanan habis, Hajar dan baginya kelaparan dan kehausan. Bayi Ismail mulai menangis dengan sedih dan air mata Hajar pun mengalir. Karena tidak tahan, Hajar pun meletakkan Ismail dan mulai mencari air. Dia berlarian dari Gunung Asofa ke Gunung Al-Marwah, berharap menemukan makanan ataupun air atau seseorang untuk membantu mereka. Hajar melakukannya selama 7 kali, sambil terus berdoa. Kejadian ini menjadikan salah satu bagian dari haji yang bisa kita temuin pada saat ini, yakni berlari kecil antara Safa dan Marwah. Hajar kembali dan memandang bayinya yang tanpa dengek. Dia menangis dan berdoa dengan sepenuh hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Kemudian, tidak menunggu waktu lama, keajaiban itu pun terjadi. Hajar melihat air jernih keluar dari tanah kering di dekat kaki bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggapi tangisannya. Dengan cepat, dia menuangkan air ke mulut Ismail dan kemudian meminumnya juga. Nah, ini juga adalah yang menjadi kisah hadirnya air Zam-Zam
masih mengalir tanpa mengering hingga saat ini. Kemudian kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi aneh. Saat Nabi Ismail masih muda, dia bermimpi bahwa dia mengorbankan putra satu-satunya yang sangat dicintai. Ini adalah bagian paling favorit menurut saya. Karena di sini Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menaati perintah itu. Tapi ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Hanya seorang nabi seperti Ibrahim yang mampu melakukan tugas ini sebagai bukti cinta sejatinya kepada penciptanya. Nabi Ibrahim kemudian memberitahu Ismail tentang mimpi itu dengan rasa pilu. Ismail berkata, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan jika Allah menghendaki. Ismail kemudian melepas pakaiannya dan meminum air. Khawatir akan kesulitan, Ismail meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Jadi, throwback sebelum kisah yang tadi, sebenarnya Nabi Ibrahim sempat bimbang, karena mimpi itu pada dasarnya berangkat dari setan. Nah, tetapi di sini Nabi Ibrahim sedikit bimbang, karena apakah mimpi ini adalah perintah dari Allah, ataukah ini adalah godaan dari setan? Nah, kemudian Nabi Ibrahim memantapkan eh, ini apa namanya ketekunannya dan juga ketegasannya. Dia berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Kemudian juga di sini Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah clue ya, atau bisa dibilang itu sebuah clue yang dimana ini adalah mimpi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian Nabi Ibrahim menajamkan sebuah pisaunya ketika dia sudah di lokasi tersebut agar kematian cepat dan rasa sakitnya berkurang. Ya ini, jadi di sini prosesnya itu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, gitu. Kemudian eh, Nabi Ibrahim ini menajamkan pisaunya agar kematiannya cepat dan rasa sakitnya berkurang terhadap anaknya, yakni Ismail. Ya, dengan berat hati, Nabi Ibrahim ini mengangkat pisaunya dan membawanya ke tenggorokan Ismail. Nah, tetapi pisaunya tidak mau memotongnya. Ismail mendesak ayahnya untuk menekan lebih keras, namun tetap saja tidak dipotong. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pengampunan atas kelemahannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonannya. Wahai Ibrahim, kamu telah memenuhi mimpinya, maka kami memberi pahala yang taat. Setelah itu, tidak lama muncullah seekor domba jantan besar yang menggantikan Ismail. Kemudian pisau tajam itu nyatanya dapat memotong tenggorokan domba itu dengan satu gerakan cepat. Nah, hingga saat ini, dari kisah Nabi Ibrahim tersebut eh, menjadi dasar dari hari raya kurban atau penyelenggaraan Idul Adha, yang dimana pada saat hari raya Idul Adha tersebut, para masyarakat saat ini berbondong-bondong untuk menyembelih domba ataupun unta dan sejenisnya, yang dimana ini adalah bentuk keteladanan kita untuk melihat dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada 4 hikmah yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berhijrah dan mencari tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah di jalan Allah ataupun di jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sekian tahun berdakwah pada kaumnya, ternyata yang didapat bukan sambutan baik, antara percercaan, hinaan, bahkan usaha pembunuhan terhadapnya. Juga ia dipaksa untuk menjeburkan diri ke dalam api yang sedang menyala. Setelah Allah menyelamatkannya, beliau diperintah untuk berhijrah ke negeri Syam. Dalam hal ini bisa disebut sekarang menjadi negara Palestina untuk melanjutkan gerakan dakwah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah dalam setiap perbuatan. Allah memerintahkan kita untuk membulatkan tekad di dalam menempuh sebuah tujuan yang mulia. Allah memerintahkan kita agar senantiasa mengingat kematian, karena bagaimanapun juga hebatnya seseorang di dunia ini akhirnya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akhirnya kita akan kembali kepadanya juga. Kemudian dalam
hal tadi juga di sini kita bisa melihat ada nilai akidah yang bisa kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan dan akan selalu mengawasi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala tidak sederajat dengan makhluknya. Kemudian yang kedua juga nilai moral, akhlak kepada Allah, habibun Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan menjawab doa hambanya, maka kewajiban manusia untuk menerima dan mematuhinya. Kemudian juga ada nilai edukasi. Akhlak yang ditampilkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah akhlak yang luhur, baik dalam menghadapi ayahnya atau umatnya yang kafir. Dia mengajak manusia berdialog menggunakan logika dan gaya persuasif dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim memiliki tawakul atau kepercayaan karena hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanannya. Seperti contoh tadi di cerita awal, ketika ada berhala dari penyembahan Raja Namrud ini, mereka berani menggoyahkan masyarakat sekitar dalam meyakinkan bahwa berhala ini adalah patung biasa yang tidak disembah. Yang disembah itu hanyalah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh kesabaran. Ketika dihadapkan dengan tantangan cobaan dan ujian, Nabi Ibrahim itu selalu bersikap tenang dan bijaksana. Dia tidak marah dan tetap sabar. Dia berbicara kepada ayahnya dengan cara yang lemah lembut. Kemudian juga pada saat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini mendapatkan mimpi bahwa Ismail ini harus disembelih tadi, dia juga sabar dalam melakukan ujian tersebut. Dia yakin dan memantapkan bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, sebagai gantinya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail menjadi domba yang besar. Seperti itu. Kemudian dia juga beribadah dengan isaan atau keunggulan yang dimana banyak orang yang beribadah dengan tergesa-gesa. Seperti kita pada saat ini pun bisa dikatakan kita beribadah itu belum sepenuhnya tumak nina ataupun dengan ketenangan. Banyak orang yang masih tergesa-gesa dalam melakukan beribadah, dalam melakukan sholat. Entah dia tergesa-gesa karena kepanjang kuliah, entah dia tergesa-gesa karena ada hal yang harus segera dikerjakan. Intinya banyak manusia dari sekarang yang masih memiliki niat yang tergesa-gesa dalam sholat. Yang bisa dikatakan bahwa sholatnya tersebut tidak uh, bisa, tidak memiliki keunggulan yang pas. Dari sini kita bisa melihat uh, seorang hamba yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat dengan segala perintahnya serta pasrah dengan hukum-hukumnya, niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal di dunia ini dan di sisi Allah pada hari yang nanti. Di antara balasan yang diberikan Allah itu adalah sebagai berikut: mendapat pujian dan predikat dari Allah, yang dimana sebagai orang yang berbuat baik dan tergolong orang-orang muslim. Allah berfirman, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat ayat 145-105. Kemudian juga, dan kami tebus anak itu dengan seekor semut yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Nah, di sini Nabi Ibrahim AS setelah pasrah kepada perintah Allah, maka Allah memberikannya rezeki berupa kambing kurban. Kita, kaum muslim, ini jika mengikuti langkah Nabi Ibrahim di atas, niscaya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah juga, seperti kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan urusan, ataupun anak yang soleh, berhasil studi, kemudian bila mendapatkan pekerjaan dan lain-lainnya. Seperti contoh, ketika kita memiliki uang pas-pasan, kita diharuskan untuk beramal, maka mantapkan niat kita bahwa kita beramal semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan ataupun penambah rezeki kepada kita. Eh, Banyak kisah teladan dari Nabi Ibrahim yang dapat kita petik, mulai dari berpikiran kritis dan juga rasional dan juga kemantapan kita dalam memiliki keputusan yang tepat, juga kesabaran dan juga kegigihan berjuang dan juga selalu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita di dunia ini hanyalah sebagai proses transit kepada kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Maka berlomba-lombalah dari kita untuk mencari seluruh pahala yang ada di dunia ini untuk
mendapatkan hasil yang baik, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di akhirat nanti. Maka berdoa kalian untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah teladan yang saya ceritakan kepada seluruh orang yang mendengarkan kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya kita di dunia ini adalah manusia biasa yang penuh banyak dosa. Maka dari itu kita senantiasa untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.